Ya, salam jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali saya Hendri Saputra bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Jogja Sehat. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan menghadirkan obrolan menarik seputar kesehatan. Dan yang akan kita bahas kali ini mungkin pernah dialami oleh Bapak Ibu pemirsa di rumah adalah mengenai gigi bungsu dan segala permasalahannya. Kita mengetahui bahwa permasalahan gigi bungsu tentu suka tidak suka, mau tidak mau akan dihadapi oleh kita semua begitu ya. Nah, untuk mengetahui dan mungkin barangkali mengantisipasi gangguan kesehatan pada gigi bungsu yang mungkin akan semakin lanjut, apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus dijaga. Untuk itu, kita akan berbincang bersama dengan tamu spesial saya hari ini. Beliau adalah Dr. Gigi Edwin Saleh, SPBMM, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UMY. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, sehat Mas Hendri. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini merupakan satu edisi Jogja Sehat yang baru untuk membahas mengenai gigi bungsu. Gigi Begitu. bungsu, Artinya ya. ini tentu saja akan menarik pemirsa di rumah. Utamanya tadi kita sempat ngobrol nih, jadi anak-anak atau kita semua yang lahir di generasi 70-80 begitu, Dok. Mau sekali. tidak mau dalam era ini akan mengalami gangguan pada gigi Ya, bungsu begitu. Bisa dijelaskan kenapa itu, Dok? Ya, jadi sebenarnya gigi bungsu ini memang buah si malakama karena dia munculnya terakhir. Jadi secara teori dia akan erupsi atau tumbuh sempurna itu mulai usia 17 tahun. Di mana di usia 17 tahun itu aktivitas kita sudah aktivitas orang dewasa, makannya sudah nggak karuan kan gitu kan. Sementara gigi ini mau numbuh gitu. Sehingga banyak sekali ketika dia tumbuh sakit, bengkak, infeksi. Karena itu tadi giginya mau keluar, membuka area tempat tumbuhnya, biasanya adalah ruangnya tidak cukup. Sehingga ada 3 kategori kalau secara teori itu ada ruang, kemudian tidak cukup ruang, dan tidak ada ruang. Kalau tidak ada ruang dia akan benar-benar tertanam di dalam. Kadang-kadang yang tidak ada ruang itu malah tidak ada masalah sama sekali yang dirasakan pasien karena giginya nggak muncul, nggak tahu gitu kan. Gitu. Dia akan tahu ketika di ronsen, loh ada giginya di situ. Nah kalau yang tidak muncul biasanya keluarnya ya migrain, pusing kepala karena dia nggak mau tumbuh terhalang oleh tulang. Sehingga akan ada ketegangan saraf, biasanya pusing separuh tanpa sebab itu. Dan gigi bungsu yang tidak tumbuh itu yang akan menjadi masalah? Itu secara bisa kebetulan? masalah, bisa tidak. Oh, bisa tidak, Dok? Bisa tidak juga. Jadi kalau dia di dalam tenang-tenang saja, gitu. ya tidak ada kekuatan erupsi, dia tidur di situ saja ya enggak masalah. Itu malah lebih baik-baik saja. Kadang-kadang ditemui ketika usianya sudah lanjut, gigi yang lain ompong, loh ternyata di belakang masih ada gigi yang di dalam, itu juga bisa. Nah, apa faktor yang mempengaruhi gigi bungsu pada seseorang itu akan erupsi atau tidak, Dok? Ya, jadi prinsipnya semua gigi bungsu harusnya erupsi ketika dia sudah terbentuk secara utuh gigi itu. Ada mahkotanya, ada akar giginya. Setelah itu terbentuk utuh, dia akan memiliki kekuatan erupsi, kekuatan tumbuh. Kekuatan tumbuh itu akan terhalang oleh bisa oleh posisi gigi depannya yang tidak normal, bisa oleh posisi rahangnya yang tidak cukup. Nah kalau rahangnya yang tidak cukup ini yang kemudian membuat giginya bisa tumbuh separuh, kemudian dia miring. Kenapa miring? Karena rahang bawah ini teksturnya di tulang belakangnya kan dia naik. Sehingga ketika dia nggak cukup, gigi ini harusnya begini, dia akan mengikuti lengkung rahangnya. Dia akan miring. Ya, sehingga giginya tumbuh miring. Nah, ketika dia miring dan tumbuh sebagian itu biasanya akan cenderung membuat masalah. Karena kita akan susah membersihkan di daerah situ, area jangkauannya akan susah. Ketika dia akumulasi bakteri dan sisa makanan banyak di situ, mesti akan sumber masalah. Bisa gigi berlubang, bisa terjadi radang, perikoronitis, kemudian bisa terjadi juga infeksi yang lain. Prinsipnya itu. Kalau tidak muncul sama sekali, selain pusing kepala tadi, bisa juga terjadi tumor, kista biasanya paling banyak. Ya, kalau di dunia kedokteran gigi disebut kista denticerus. Kista yang berasal dari selubung gigi yang tidak hilang, yang harusnya dia jadi gusi, dia tetap menyelubungi dan berada di dalam tulang. Terjadilah kista denticerus. Dan itu harus diangkat ya kalau itu harus diangkat karena dia akan, walaupun kista denticerus itu tidak menimbulkan rasa sakit, tapi dia akan menekan tulang, kemudian akan meresorpsi tulang sekitarnya. Ya kalau itu harus diangkat. Tadi sempat dikatakan gigi bungsu yang aman, tentram, damai, tidur di dalam gusi itu, apakah dalam posisi yang normal itu akan tidak masalah ketika posisi gigi bungsu misalnya tadi beberapa kita melihat posisinya rebah, miring dan sebagainya ketika tertanam suatu saat bisa dipastikan apakah bermasalah begitu? Ya, jadi posisi gigi
bungsu itu ada 3 kriteria ya, yang paling banyak ya. Posisinya vertikal, mesioanguler, distoanguler, ya istilahnya begitu ya. Kemudian ada inverted. Inverted itu tidak sesuai dengan arah erupsinya, arah tumbuhnya. Itu ada klasifikasinya sendiri. Baik dia cukup ruang, tidak cukup ruang, itu nanti ada klasifikasinya sendiri juga. Kalau dia cukup ruang, posisinya vertikal, harusnya dia erupsi dengan bagus. Karena 2 kriteria terpenuhi. Ruangnya cukup, posisinya vertikal, tumbuh dengan sesuai dengan arahnya. Tapi ada juga yang ruangnya cukup, tapi giginya sudah terlanjur miring dulu, mesioanguler dulu. Ini juga akan jadi masalah. Karena ada ruang, tapi tumbuhnya tidak normal. Prinsipnya itu. Jadi kalau dia akan menjadi tumbuh sesuai dengan teori normal, itu kalau dia vertikal dan ruangnya cukup. Nah kalau dia di dalam bagaimana? Di dalam tapi posisinya vertikal. Kalau dia tidak kuat untuk meresorpsi tulang dan dia bisa keluar erupsi, ya selamanya dia akan di dalam. Kalau di dalam sudah nggak berpikir posisinya mau inverted, mau apapun, selama dia ada di dalam, kemudian di dalam tulang dan tidak bikin masalah, ya oke-oke saja. Masalahnya kalau di dalam itu biasanya satu yang tadi migrain tadi, ketegangan saraf, yang kedua adalah tumor tadi, karena dia ada di dalam. Nanti tiba-tiba ada pembengkakan, kemudian ada ya tulangnya mengalami resorpsi, kerapuan tulang, nah itu biasanya tumor, karena dia ada di dalam. Yang masih bingung ini dok, tadi kan dokter katakan bahwa ini kan lepas dari itu posisinya gigi bungsu, semua gigi itu sepertinya kan bisa tumbuh begitu ya dok. Nah, apakah gigi bungsu juga termasuk pengecualian karena kan asupan kita selalu makan dan gigi bungsu ada yang tadi dokter katakan ada yang tumbuh atau enggak itu tergantung ruang begitu. Ya, betul. Apa yang kemudian menjadi penyebab gigi bungsu seseorang itu bisa tumbuh atau enggak gitu dok? Jadi terkait dengan kekurangan ruang itu, tadi syarat pertama kan ruangnya harus ada dulu, gitu kan? Ruang itu artinya cukup rahangnya cukup untuk menampung 32 gigi. Karena gigi terakhir itu kan ya kita anggap aja lah gigi yang akhir ya 32 gigi ya nanti. Itu cukup dulu. Pertumbuhan rahang ini dipengaruhi oleh banyak teori. Yang pertama teori ortodontik, bahwasanya memang rahang bawah ini tulangnya lebih kompak. Lebih keras dibanding yang bagian dibanding rahang atas. Ya, karena di atas itu lebih spongius. Ya, sehingga ketika di depan ini masa pertumbuhannya tidak bisa makin maju lagi, ya di belakang mesti kurang ruang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada teori tentang keturunan. Kebetulan bapaknya giginya besar-besar, ibunya rahangnya kecil misalkan gitu. Karena cewek biasanya lebih mungil ya, rahangnya kecil. Sehingga ketika ketemu, kemudian rahangnya ikut ibu, benih giginya ikut bapak. Ya, rahangnya kecil, giginya gede-gede, ruangnya kurang. Itu bisa terjadi impaksi, bisa gigi bungsunya nggak cukup, bisa juga terjadi gigi yang berjejal itu. Ya, kemudian ada juga teori nodin pilogenik terkait dengan asupan makanan ketika masa tumbuh kembang. Jadi ketika dia masa tumbuh kembangnya rahang ini biasanya di mulai usia 8 tahun. Ya mulai dari kecil sih sebenarnya dia 8 bulan gitu sampai di usia 13 tahun, 15 tahun. Dimana kalau kita tidak terpicu oleh makanan-makanan yang keras supaya sama kita berlatih otot itu ya, kemudian ototnya jadi kekar sama. Rahang kita juga demikian. Kalau kita hanya makan yang lembut, mie instan dan sebagainya itu sehingga rahang kita akan kecil, sebenarnya gigi yang terakhir kuranglah ruang. Itu teorinya nodin biogenik terkait dengan kebiasaan. Sama kalau dulu teori evolusi itu jerapah itu yang hidup kan lehernya panjang karena di bawah habis. Nah itu sama seperti itu. Kemudian juga ada teori endokrin terkait dengan hormon-hormonan juga ada. Dan juga teori karena penyakit. Ada bawaan dari lahir misalkan ada osteogenesis, bawaan tulangnya itu tidak normal bisa saja. Tapi yang paling banyak terjadi satu keturunan ditenggarai, yang kedua adalah nodin biogenik tadi karena asupan makanan. Baik, oke ini menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi usai jeda pariwara. Dokter ya, tetaplah bersama kami di Jogja Sehat.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam acara Jogja Sehat, masih juga bersama dengan Dr. Gigi Edwin Saleh. Beliau merupakan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UMY. Dok, tadi sudah banyak kita bahas mengenai gangguan kesehatan gigi bungsu. Tadi dikatakan bahwa di usia tertentu dari kecil sebetulnya sudah harus dibiasakan juga dengan makanan-makanan yang memiliki tekstur yang keras begitu untuk melatih begitu ya. Rahangnya untuk terbentuk tulang rahangnya. Sebetulnya dari usia berapa atau itu perlu dirawat nggak sih dok sebetulnya agar persiapan jika menghadapi permasalahan di gigi bungsu itu apa yang harus dilakukan sebetulnya dok? Jadi satu, kalau kita sudah mengetahui bahwa gigi saya itu tumbuhnya tidak normal, kelihatan miring atau hanya tumbuh separuh, ya paling mudah didiagnosis dilihat dengan radiografi ya, di foto, di ronsen foto. Nanti dari situ ketemu dokter, konsultasikan kira-kira bagaimana. Memang tidak ada absolutisme terhadap gigi ini harus diambil, memang tidak. Karena itu suatu hal yang sebenarnya giginya muncul secara fisiologis, cuman akan ada gangguan tapi bisa terjadi bisa tidak. Gangguan yang banyak terjadi adalah yang pertama itu karies pada gigi depannya atau lubang pada gigi depannya. Mungkin saya bisa tampilkan di sini ya, karies ini ya. Jadi di sini kelihatan ini ada 3 tipe karies karena giginya miring. Ini karena tumbuh sebagian ini. Tumbuh sebagian. Ya, dia muncul tapi sebagian. Sebagiannya masih tertutup oleh Sebagiannya tertutup oleh tulang dan gusi. Jadi dia hanya muncul kecil saja biasanya. Ya, dan dia miring. Ini tadi yang disebut dengan mesioanguler ya. Ruangnya kan hanya segini nih. Ini tulang, ini gigi, ruangnya segini. Nah, sehingga dia kurang. Karena sisa makanan sering nempel di sini dan kita susah membersihkan, otomatis akan terjadi karies. Bakteri numpuk di sini dan yang sering terjadi karies gigi depannya ini. Bolong. Depannya yang kena? Depannya yang kena. Kenapa? Karena bakteri akan lebih suka sisi yang di bawah, di serviks gigi. Karena materialnya, substansi dari gigi itu dia lebih lunak. Organiknya lebih banyak. Kalau email itu keras. Bakteri nggak mau makan email. Karena email itu salah satu organ tubuh yang paling keras. Bahkan kalau di kecelakaan pesawat atau kebakaran itu, yang lain kebakar, giginya nggak kebakar. Makanya kadang-kadang odontologi forensik itu diperlukan untuk identifikasi pasien seperti waktu kecelakaan pesawat terbang di bandara itu identifikasinya kita pakai gigi. Kemudian korban Merapi itu juga pakai gigi. Ya. Nah, kembali ke sini tadi, ketika dia sudah karies, tadinya gigi ini nggak bermasalah, miringnya mungkin sudah lama. Dok, gigi ini miring sudah lama, mungkin 1 tahun, 2 tahun yang lalu saya sudah tahu gigi ini muncul sebagian. Dulu nggak sakit, kok sekarang sakit. Nah, ketika karies bolongnya ini sudah dekat dengan saraf gigi depannya ini, mulai cenut-cenut. Karena ketika saraf ini terangsang oleh udara luar, makanan, itulah yang dibilang sakit gigi. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Karena sakit sekali. Bayangkan saraf langsung berhubungan dengan udara atau berhubungan dengan makanan, itu yang cenut-cenut sekali. Ini saraf ini langsung ke saraf pusat. Ya, ini yang biasanya sehari 2 hari itu rasanya sakit sekali. Terus mati kalau giginya sudah mati ya. Sudah nggak ada sarafnya lagi kan. Lama-lama kropos tinggal sisa itu. Nah, ini yang banyak terjadi, dia miring, sisa makanan ngumpet, depannya jadi bolong. Kemudian yang banyak terjadi lagi yang kedua adalah perikoronitis atau radang gusinya. Ini gambar gigi bungsu ya? Iya, ini gambar gigi bungsunya, ini gigi depannya, karena ruangnya kurang, gusi di atasnya ini cenderung meradang. Ya, kemerahan, kemudian kegigit seperti sariawan, ini banyak terjadi. Orang bilang nanti, biasa itu giginya mau tumbuh. Ketika dia mau membuka, di sini terjadi peradangan. Sama mungkin ketika kita ingat, mungkin Bapak Ibu punya anak-anak di usia 6 tahun itu giginya mau muncul, anaknya panas, nggak mau makan, itu kan karena ada radang. Ini sama. Tapi tadi yang saya bilang karena ini munculnya pada masa dewasa, makanannya lebih banyak sekali yang dia makan, kadang-kadang radangnya lebih hebat. Ya, kadang-kadang sampai bengkak, ya, infeksi di dalamnya. Ini yang paling banyak terjadi. Kalau posisi seperti ini keadaannya, apa yang harus dilakukan? Apakah juga mungkin ada tindakan? Tadi kalau sudah terjadi muncul gigi sebagian tadi, yang paling kita bisa lakukan preventif adalah dijaga supaya dia bersih. Jadi tidak ada area sisa makanan yang mengganggu proses erupsi ini. Ya, bagaimana caranya? Karena susah dijangkau ya, tusuk gigi juga mungkin nggak bisa, gosok gigi nggak bisa. Satu-satunya cara adalah
kumur yang kuat. Setiap habis makan apapun kumur yang kuat. Air putih aja nggak perlu obat kumur. Oh, nggak perlu obat kumur? Iya, karena terlalu banyak kumur, obat kumur juga nanti akan ada hal yang nggak bagus. Karena dia bersifat antiseptik, sementara rongga mulut kita itu isinya jutaan bakteri. Ada bakteri yang menguntungkan, ada yang tidak. Kalau kita terlalu banyak antiseptik, terlalu banyak bakteri yang mati, biasanya mulutnya kering. Karena proses anorganik oleh perusakan bakteri nggak terjadi. Itu bisa terjadi. Jadi setiap habis makan kumurnya cukup air putih aja, jaga bersih. Nah, itu nanti kalau di sini areanya sudah bersih, terjaga bagus, ya infeksi, inflamasi akan berkurang. Oke. Jika kondisi mau tumbuh tapi posisinya miring seperti ini, berarti yang dilakukan adalah membiarkan gigi tersebut tumbuh atau kemudian dicabut atau ya, pertama dideteksi dulu, didiagnosis dulu, apakah ruangnya cukup atau tidak. Kalau ruangnya tidak cukup, ya kembali mau ditunggu atau mau langsung dieksekusi, gitu kan, dengan radiograf tadi akan kelihatan. Jadi memang kalau di buku Kemenkes tentang gigi impaksi ini, absolut diambil itu ketika dia ada infeksi, tadi bengkak, itu mau nggak mau harus diambil. Ada tumor, kemudian ada karies itu mengganggu, itu harus diambil. Tapi kalau yang lain itu memang tergantung pasien. Jadi kebutuhannya, apakah gigi ini memang tumbuh seperti halnya ibaratnya usus buntu. Semua orang punya usus buntu kan, gitu. Tapi ada yang appendicitis, ada yang radang, ada yang tidak. Tapi kemudian karena wah saya takut besok radang usus buntunya udah dipotong aja tanpa ada keluhan, ya ada saja orang yang begitu kan. Tergantung pilihan. Tergantung pilihan. Tapi kalau nunggu aja lah besok kalau ada radang baru dipotong misalkan gitu, itu juga ini juga akan demikian. Gigi bungsu itu similarnya akan seperti itu. Dan kita kan memiliki gigi bungsu kan 4 ya dok. Berdasarkan pengalaman dokter ini, apakah ketika satu bermasalah semua juga akan bermasalah atau gimana? Tidak selalu. Jadi 4 itu pun tidak selalu benihnya ada. Jadi saya malah menyampaikan sangat berbahagia bagi teman-teman yang tidak mempunyai benih gigi bungsu atau molar 3 ini. Dan kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu itu. Kalau di ronsen baru kelihatan. Nggak punya molar 3. Benih gitu. Itu artinya calon ya? Calon gigi. Benar-benar tidak ada, nanti kalau di ronsen benar nggak ada. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali, memang tidak ada. Itu paling enak. Tapi kalau dia ada benihnya dan ruangnya kurang, mesti akan kejadiannya kan seperti ini, gitu kan. Kadang-kadang yang ditemui juga dia sudah bisa full erupsi sempurna pun karena kita membersihkannya tidak bisa menjangkau ke sana, ya akhirnya bolong, masalah juga, gitu. Itu juga akan tetap menjadi masalah. Ada benih atau enggak itu apakah bervariasi dok? Ketika misalnya satu gigi bungsu bermasalah berarti yang lain ada, atau ketika satu bermasalah kemungkinan ada nggak sih yang 3 yang lain ini nggak ada benihnya? Ya bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Kemudian kadang-kadang gigi itu kan bergerak berdasarkan ruang yang ada. Kadang-kadang muncul yang pada kasus gigi misalkan ini ya. Gigi depannya ini sudah diambil nih, sudah kosong ruangnya. Sehingga ketika dia tumbuh dia dorong, ini dia bisa muncul. Ya jadi saran saya ini kalau sudah punya gigi geraham 1 atau 2 yang rusak di usia dini, ya mending diambil segera saja supaya memberi ruang gigi terakhir ini besok tumbuh. Itu bisa. Jadi di sini bermasalah, di sini tidak bermasalah bisa. Pada kasus ini yang jelas bermasalah 1, 2 miring ya bawah ya. Yang atasnya semuanya normal. Ya, kalau yang di gambar saya yang terakhir, ya ini 4-4-nya bermasalah. 4-4-nya bermasalah. Ya, yang di sini tidur, yang di sini kurang ruang, tidak muncul, padahal dia posisinya vertikal bagus. Ya, kemudian yang di atas tidak bisa muncul karena dia posisinya nabrak gigi depannya. Yang di atas ini juga. Jadi 4-4-nya ini menjadi absolut untuk dilakukan pengambilan. Walaupun upaya ortodonsi bisa dilakukan, di sini ortodonsi dilakukan karena di depan ada ruang. Ini sama dokter ortonya, dokter kawatnya ini mau ditarik ke sana supaya ini nanti muncul. Ya, bisa ya dok? Bisa. Tapi dalam prosesnya sakit nggak tuh? Enggak, karena prosesnya tidak ditarik sekarang besok geser gitu. Ditarik sekarang ya? Dia bisa bergeser tuh mungkin masih 6 bulan baru kelihatan dia bergeser. Karena prosesnya kan pelan-pelan. Jadi ketika ini ada kawat ya, ya, ini narik ke sana, di sini akan resorpsi, dia akan bergeraknya pelan-pelan. Tidak bergeser saja. Ada nggak sih dok yang misalnya pasien yang datang ke dokter itu miskomunikasi, artinya ketika
merasa gigi bungsunya bermasalah, sakit begitu dianggap sepele, kemudian datang sudah dalam posisi yang banyak. Iya, begitu ya. Banyak sekali karena memang tidak kita pungkiri masyarakat di Indonesia ini masih banyak kalau tidak ada sakit gigi itu ya tidak ke dokter gigi. Padahal sebenarnya gigi berlubang itu mulai ada lubang itu ya itu sudah sakit. Jangan ditunggu sakit. Nanti kalau ditunggu sakit berarti dia sudah sampai sarafnya. Jangan ditunggu bengkak kan gitu. Padahal kalau gigi sudah berlubang itu nggak mungkin giginya nutup sendiri. Dia harus ditambah. Ya, jadi begitu ada lubang gigi segera ke dokter gigi. Itu. Kemudian yang kedua adalah kadang-kadang tumor yang kadang-kadang karena tumor jinak itu dia tidak sakit tapi adanya pembengkakan. Nah, dan itu pembengkakan itu pasti terlihat ya, Dok? Pembengkakan bisa kalau masih di dalam tulang nggak kelihatan. Kalau dia kelihatan dia pelan-pelan kalau yang tumor itu. Kadang-kadang dikira infeksi dikasih antibiotik saja nggak sembuh. Ketika di ronsen baru muncul yang tumor yang seperti di sini. Ya, itu posisinya ada di dalam. Ya, ini juga di dalam ini. Ini giginya. Ya, ini tumornya. Ya, sampai. Nah, ini kalau sudah habis rahangnya gini ya mau nggak mau ya ada teori dikuret, ada teori dipotong nanti dilihat kerusakan rahangnya. Kemudian yang banyak lagi terjadi adalah miss terhadap sakitnya. Taunya giginya miring, kemudian dia tidak sakit, datang karena sakit, yang sakit sebenarnya gigi depannya ini. Nah, ya ini menjadi masalah karena kemungkinan besar prediksinya adalah dia akan kehilangan 2 gigi. Gigi yang depannya sudah nggak bisa direstorasi karena bolongnya ada di tengah, harus diambil. Kemudian gigi belakangnya juga harus diambil. Walaupun ada teori, ada teknik, ya kita sebut dengan replantasi. Ya, replantasi itu yang rusak kita ambil, yang utuh kita ambil utuh, setelah itu kita cangkokkan di situ. Replantasi. Ya. Gitu. Jadi padahal ukurannya beda ya, Dok ya? Ya nanti kita sesuaikan. Ya sama metodenya seperti implan sebenarnya. Ya makanya kita sebut dengan replantasi. Jadi gigi yang rusak ini kita ambil, kemudian gigi yang utuh ini kita ambil utuh, kita tanamkan di situ. Replantasi. Replantasi. Kenapa replantasi itu harus dilakukan? Apakah kemudian saya pernah membaca, Dok, ini benar apa enggak ya? Ketika gigi itu sudah tidak ada pasangannya lagi di atas dan di bawah, itu akan menjadi masalah. Iya, betul. Karena dia tidak punya antagonisnya. Nah, ketika dia dipindah ke depan kan dia punya antagonis. Gigi atasnya kan ada. Nah, ini yang terjadi tadi kalau 4-4-nya. Kadang-kadang disarankan, Dok, saya kok disarankan gigi bungsunya diambil 4-4-nya gitu kan. Ketika ini sudah diambil di atasnya ini nggak punya antagonis, ya nanti dia biasanya akan motot. Ya, karena dia nggak punya antagonis ya yang mana tadi. Ya ini misalkan ini diambil, ini nggak punya antagonis dia akan motot. Ekstrusi namanya. Jadi akan tumbuh. Iya, terus. Karena dia nggak punya antagonis, dia akan muncul ke sini terus. Sama gigi, kenapa kalau dicabut disuruh ganti gigi palsu supaya ada antagonisnya itu, biar gigi antagonisnya tidak motot. Nah, tadi dokter mengatakan bahwa ketika ada tanda-tanda itu juga berarti ada sesuatu masalah dengan gigi bungsu yang harus segera diobati atau dibawa ke dokter. Ya, paling nggak didiagnosis dulu. Didiagnosis dulu. Nah, tanda-tanda yang selama ini mungkin banyak orang abaikan itu seperti apa misalnya, Dok? Kalau yang diabaikan biasanya ngilu, hilang itu diabaikan. Ngilu. Di bagian gigi bagian situ. Paling dia intermittent. Kalau dia masih kita bicara diagnosisnya pulpitis reversible, dia masih bisa balik lagi. Kadang ngilu nanti sembuh sendiri, ngilu sembuh sendiri, ya itu salah satu yang kadang-kadang diabaikan. Sudah sembuh kok, minum obat 1 sembuh. Tapi sebenarnya itu hanya sementara saja karena di situnya tidak terdiagnosis secara pasti. Berarti ketika ngilu itu berulang itu berarti ada masalah begitu itu dan harus segera ini. Lalu tanda-tanda lain apa, Dok? Misalnya itu kan saraf berpengaruh dengan organ kepala misalnya. Pusing. Yang ya? tadi headache tadi, sakit kepala tanpa sebab. Saya makan cukup, kadang-kadang orang kalau kurang makan kan pusing kepala ya. Ini makan cukup, istirahat cukup, tiba-tiba saya pusing ya, kenapa? Bisa jadi dari gigi yang tidak tumbuh tadi. Tapi pusingnya disertai dengan sakit gigi? Enggak ada. Enggak ada? Hanya pusing aja, sakit kepala aja. Tidak ada, secara lokalis dia tidak ada sakit. Karena dia ke saraf pusat ya ini. Kalau dia miring begini, ini kan ada saraf ini. Alveolaris inferior ini 2 saraf ini. Ya, ketika dia mau tumbuh dan dia tidak bisa tumbuh, ketekan, ada tegangan saraf. Yang ini langsung ke saraf pusat.
Oke. Nah, biasanya memang terjadinya adalah kontralateral. Kalau impaksinya di kiri, pusingnya biasanya di kanan. Kalau impaksinya di kanan, pusingnya di kiri. Itu biasanya yang terjadi. Tapi kadang-kadang, wah ini kadang-kadang pusing semua, nah biasanya impaksi semua. Migrainnya itu apakah Terus-menerus, terus-menerus? Dia intermittent, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Tergantung itu dari gigi juga demikian. Kadang-kadang kekuatan tubuhnya pas full power, kadang-kadang ya dia biasa saja tidur nyenyak gitu. Oke. Lalu kadang-kadang yang kemudian dilakukan adalah minum obat yang tadi dokter kan Ya, banyak misalnya atau apa, ya Ponsan atau apa biasanya. Itu misalnya. Itu langsung hilang, langsung sembuh padahal bukan berarti itu sembuh. Bukan berarti menghilangkan sumbernya. Kita hanya menghambat sensor rasa sakitnya saja. Nah, yang beredar itu kan kalau misalnya gigi paling belakang diambil itu kan akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa betul, gitu ya, Dok ya. Apakah memang seperti itu yang terjadi atau karena gimana? Kalau tindakannya biasanya disebut dengan odontektomi atau bedah minor. Kalau secara terminologi odontektomi itu adalah mengambil gigi dengan dipotong-potong. Ya, jadi tidak utuh. Makanya tomi itu dipotong. Mengambil gigi dengan dipotong. Kenapa dipotong-potong? Kembali ke tadi. Karena ruangnya nggak cukup. Kalau kita mau ngambil utuh berarti kita harus buka tulang sebesar ini kan eman-eman. Mending giginya saja yang kita potong-potong, pintunya kecil nggak apa-apa, yang penting ini bisa keluar. Makanya disebut dengan odontektomi. Itulah yang kemudian menyebabkan traumanya pasca operasinya lebih tinggi. Karena selain kita buka gusinya dulu, mengurangi tulang tadi, kemudian motong giginya, mengeluarkan, setelah itu dicait. Ya, itu mesti tidak nyaman. Sariawan aja bisa seminggu 2 minggu ya. Biasanya yang terjadi pasca operasi 2-3 hari akan ada bengkak lah di situ, kemudian nyaman itu setelah 1 minggu. Nah, kemudian pengambilan gigi itu juga operasi itu tidak tanpa resiko karena bedah minor yang pertama biasanya perdarahan. Yang kedua adalah parastesi yang paling banyak terjadi biasanya. Parastesi itu kebasnya nggak hilang-hilang. Saraf ini mensarafi separuh rahang ini, ya garis ini. Nah kadang-kadang dia bersentuhan, seperti ini kan kelihatan bersentuhan ini dengan ujung akarnya. Ketika ini diambil, maka akan ada injury pada sarafnya. Nah itu bisa terjadi. Ini menarik sekali dok, tapi tidak terasa ini tapi waktunya. Tidak semua terjadi parastesi. Tidak semua terjadi. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Menarik sekali obrolan kita. Tidak terasa waktunya sudah sampai di penghujung perjumpaan kita. Terima kasih Dr. Gigi Edwin Saleh SB BMM, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UMY. Sudah bersama kami. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Demikian tadi obrolan kita di Jogja Sehat edisi hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Hendri Saputra mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama.